Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Ustazah Halimah. Hari ini Ustazah akan mengajak teman-teman untuk belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Bacalah teks berikut ini. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, maka yang dapat kita simpulkan adalah warga secara bergotong royong membuat tong sampah dari barang bekas seperti drum bekas, ember bekas, karung plastik, dan keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Sementara, apa saja ya yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Yang pertama, keberagaman yang ditunjukkan pada cerita tersebut adalah keberagaman agama, budaya, suku bangsa, dan sebagainya. Kerjasama yang terjalin adalah saling membantu, bahu-membahu, saling mendukung. Manfaat kerjasama adalah pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, kerukunan masyarakat terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian, berdasarkan bacaan tersebut, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Lalu, apa manfaat kerjasama? Dan bagaimana cara supaya kita bisa bekerja sama dalam keberagaman? Kita akan coba jawab bersama-sama. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua,
kerukunan warga terjalin. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Terakhir, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Yang pertama, saling menolong sesama warga masyarakat. Yang kedua, bahu-membahu membangun. Dan yang ketiga, saling mendukung. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk kerjasama ini akan kita bahas di pembelajaran ketiga, tema 1, subtema 2, berikut ini. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut terompa bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari permainan bakyak. Pasti kalian sudah tahu kan kalau permainan ini terdiri dari beberapa orang atau yang disebut dengan kelompok. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Selanjutnya, kita masuk di materi yang kedua di subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, teman-teman masih ingat kan tentang pentingnya indera pendengaran? Berikut ini Ustazah akan jabarkan pentingnya indera pendengaran, mulai dari bagian-bagiannya, cara merawatnya, kemudian cara kerjanya, dan fungsinya. Yang pertama, bagian-bagian dari telinga terdiri dari daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba eustachius, dan serambi. Cara merawatnya, yang pertama, menjaga kebersihan telinga, dan yang kedua, jangan terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras seperti suara sound musik yang keras. Cara kerjanya, suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah yang pertama, telinga merupakan indera untuk mendengar. Dan yang kedua, telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Teman-teman, telinga sangat penting bagi kita. Kita bisa mendengar segala macam bunyi-bunyian karena telinga kita masih berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik ya. Cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.